Baik, terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam program Catatan Akhir Pekan TVmu dan kita juga masih membahas mengenai korupsi di perguruan tinggi. Tadi Prof. Dadang juga sudah sampaikan bahwa dalam perguruan tinggi Muhammadiyah pun sendiri memiliki lembaga khusus untuk agar hal tersebut itu tidak terjadi di Muhammadiyah, khususnya di perguruan tinggi Muhammadiyah. Nah, Prof, untuk kekhawatiran yang juga telah terjadi di Indonesia begitu, bahwa marwah dari sebuah lembaga atau perguruan tinggi itu kan justru harus mencerdaskan bangsa. Nah, Prof, bagaimana sih sebetulnya juga yang harus dilakukan oleh perguruan tinggi, khususnya perguruan tinggi Muhammadiyah, Prof? Saya kira perguruan tinggi itu kan harus steril ya dari kelakuan-kelakuan dan dari praktek-praktek yang koruptif atau praktek-praktek manipulatif ya, harus kejujuran itu ditingkat. Oleh karena itu dalam pemilihan pemimpin perguruan tinggi harus diutamakan nilai-nilai moral di samping profesional. Oleh karena itu mungkin kita di perguruan tinggi harus berbeda dengan praktek-praktek pemilihan umum, ya, pemilihan kepala daerah. Kalau kepala daerah itu kan memerlukan dana besar, sehingga tuntutan untuk mengembalikan dana besar itu menjadi tuntutan yang tidak bisa ditawar, sehingga rata-rata kepala daerah yang tercinduk oleh kasus korupsi itu mereka mencari uang untuk pengembalian modal-modal yang telah mereka habiskan dalam waktu kampanye dan seperti itu. Tapi perguruan tinggi sebaiknya tidak begitu. Jadi betul-betul atas pemilihan kapabilitas, integritas ya, di samping yang terakhir yaitu amanah itu. Dicarilah orang-orang yang memang tidak kemaruk, tidak serakah, tetapi hidupnya sederhana, mengabdi ilmu. Karena ilmu itu identik dengan kesederhanaan. Ilmu itu identik dengan qanaah, dengan syukur, dengan orang-orang yang selalu menahan diri, itu ilmu. Ya. Makanya kalau seorang yang berilmu lalu dia tidak bisa menahan nafsunya, artinya melepaskan ya hasrat-hasrat nafsunya, baik nafsu duniawi, nafsu birahi, nafsu apa, saya kira itu tidak baik untuk dijadikan sebagai pemimpin perguruan tinggi. Mungkin track record itu harus dilihat, track record, lalu juga dari sisi penyelusuran moralitas dia ya harus apik ya. Oleh karena itu untuk supaya barokah ya, perguruan tinggi itu barokah. Ilmu-ilmu yang berkembang itu juga ilmu-ilmu yang tadi yang mendapatkan barokah dari Allah dan bermanfaat, ilmu yuntafa'u bih. Oleh karena itu sekali lagi ini perguruan tinggi itu harus menjadi satu lembaga pendidikan atau lembaga lembaga pemerintah yang memperlihatkan sosok yang ideal, sosok yang betul-betul terpuji ya. Itu mungkin ya. Ya, Prof. Jadi memang sebetulnya ilmu pengetahuan itu sederhana juga agar mendapatkan keberkahan begitu ya, Prof, bukan justru dijadikan jalan untuk tidak memberikan kemaslahatan bagi umat dan bangsa, khususnya tadi untuk mahasiswa. Nah, Prof, di Muhammadiyah sendiri kan kita fokuskan untuk penerimaan calon mahasiswa baru. Nah, kalau di perguruan tinggi Muhammadiyah sendiri seperti apa sih, Prof, gitu, bagaimana euforia dalam menyambut mahasiswa baru yang mencari ilmu begitu, Prof? Boleh dijelaskan, Prof? Ya, saya kira Muhammadiyah itu kan swasta. Swasta itu kan tidak segemuruh di negeri. Minat-minat ke swasta itu tidak terlalu tinggi.
Oleh karena itu mungkin persaingan-persaingan di antara mahasiswa itu tidak terlalu kuat di sekolah-sekolah swasta itu. Kecuali mungkin sekolah-sekolah swasta yang unggul ya. Kalau di Muhammadiyah kayak UMM, UHAMKA, UMY, UAD, itu UMS itu memang mereka banyak peminatnya yang berkeinginan untuk sekolah di sana. Tapi kalau sekolah-sekolah Muhammadiyah lain justru kita masih mencari mahasiswa sesuai dengan target yang mereka inginkan. Ya. Oleh karena itu mungkin tidak akan terjadi penyalahgunaan wewenang rektor untuk kepentingan penarikan masuk mahasiswa mahasiswa yang mau juga sudah beruntung gitu. Apalagi kalau dengan cara itu tidak mungkin ya, tidak mungkin dengan penarikan uang secara real walaupun di Fakultas Kedokteran ya. Oleh karena itu sekali lagi mungkin ini perlu menurut saya di Muhammadiyah tidak terlalu riskan untuk kasus jual beli kursi untuk mahasiswa baru. Tapi tidak ada kemungkinan untuk melakukan penyelewengan di aspek yang lain. Apakah mungkin di aspek-aspek pembangunan, di aspek-aspek peluasan atau pembelian aset-aset yang lain ataupun dalam pengelolaan dana yang ada di perguruan tinggi itu. Oleh karena itu sistem ini perlu dibenahi betul. Sistem pengelolaan sumber dana di perguruan tinggi Muhammadiyah sehingga betul-betul tersistem, akuntabilitas juga terjaga. Tidak efisiensi dan efektivitas dari pengelolaan keuangan itu bisa dipertanggungjawabkan. Masya Allah. Ya, baik Prof. Itu tadi bahwa dari sebuah perguruan tinggi bagaimana mereka bisa mengelola dengan baik sehingga calon mahasiswa baru juga bisa masuk dengan baik tanpa ada tadi diperjualbelikannya kursi untuk mahasiswa baru. Pemirsa tetaplah bersama kami, usai jeda kami akan segera kembali.